sebagai Ketua Pelaksana. Di sebelah kanan saya ada Saya Syuhana Aprilian dengan nomor absen 23. Saya Anak Kamikara Sukri dengan nomor absen 10. Saya Safira Talika dengan nomor absen 2. Saya Diani Azhara dengan nomor absen 18. mengenai proyek Pancasila, kami mengambil tema sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita dari kakak-kakak BSI loh, Bina Sarana Informatika ya, yang ada di kamar. Jadi kita mau ngapain ya hari ini coba? Hari ini kita sebelum mulai kita kenalan dulu gak sih? Kita kenal makanya saya kenal. Kita kenalan dulu ya, satu-satu nih. Kita ada berlima, kita nggak berdua doang di sini yang bawa acara, kita ada berlima. Dimulai dari kakak K. Oh ya, perkenalkan semuanya. Nama aku Anak Kamikara Sukri, kalian bisa panggil K. Halo semuanya, nama aku Syuhana Aprilian, kalian bisa panggil aku Syifa. Hai semuanya, nama aku Diani Azhara, kalian bisa panggil aku Riri. Halo semuanya, nama aku Safira Talika, kalian bisa panggil aku Kak Safi ya. Dan aku yang terakhir, nama aku Naila Hanuna, kalian bisa panggil aku Hana. Hari ini kita akan membahas pengenalan sifat kemanusiaan yang beradab. Ada kan ada proyek Pancasila juga kan. Kita juga ini dari proyek Pancasila Universitas Bina Sarana Informatika dari cabang Krama. Jadi kita sama-sama ngerjain proyek. Mungkin langsung dimulai aja ya dari kahananya. Itu ternyata udah punya proyek Pancasila. Berarti kalian tahu dong ya, Pancasila itu apa? Pancasila itu seperti apa? Kira-kira ada yang bisa ngasih tahu aku? Ayo boleh. Perkenalkan, nama saya Vila Kamila. Pancasila itu ideologi atau dasar negara Indonesia yang memiliki 5 sila. Oke, makasih. Boleh kasih tepuk tangannya dong buat teman kalian. Tadi udah disebut ya sama salah satu teman kalian kalau sila Pancasila itu ada 5. Tapi kita di sini cuma membahas satu, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dari itu kita ngambil tema kenalan sifat kemanusiaan yang beradab. Jadi adab-adab apa kita sebagai manusia yang harus kita miliki seperti itu. Nah, di sini aku mau jelasin salah satu sikap beradab yang harus kita punya itu toleransi. Toleransi itu apa sih? Gitu. Toleransi adalah sikap menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan. Kita nggak boleh ya membeda-bedakan gitu. Walaupun ada perbedaan, kita harus bisa menghargai atau mentoleransi itu. Karena kita tahu ya kalau kita ini di Indonesia ini kan kita beragam suku, beragam budaya gitu. Tapi itu nggak menjadikan sebuah penghalang kita untuk bersosialisasi atau berteman. Nah, contoh-contohnya tuh apa sih? Contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kayak aku bilang tadi, menghargai keberagaman budaya. Karena kan Indonesia luas banget ya, dari Sabang sampai Merauke. Bahasanya banyak banget, sukunya banyak, rasnya banyak gitu. Tapi itu nggak menjadi penghalang kita kayak, jangan temenin dia yuk, dia beda, dia kayak gini, di sukunya ini gitu kan. Tapi kita jadikan itu sisi positif. Jadikan itu sebagai satu hal yang menarik buat kita. Yang kedua, menjaga keterbukaan pendapat terhadap pendapat lain. Ini penting banget karena kita tahu ya kalau misalkan setiap individu pasti punya pendapat masing-masing gitu. Gimana caranya pendapat-pendapat dari setiap individu itu bisa kita terima kayak musyawarah untuk mencapai mufakat gitu. Hargai pendapat orang, toleransi pendapat orang. Karena nanti suatu saat kita juga pengen ya pendapat kita dihargai gitu. Yang ketiga, membantu teman yang kesusahan. Ini termasuk sikap toleran yang dimana kayak manusia ini kan makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri. Pasti suatu saat kita butuh suatu bantuan gitu. Nah, jiwa toleransi yang tinggi nanti membawa kita untuk membantu sesama. Dan yang keempat, bergaul dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Ras, suku, jangan dibeda-bedain. Halo semuanya. Di sini aku bakal ngejelasin materi tentang menghormati sesama. Nah, menghormati sesama itu ada 2 jenis ya.
yaitu menghormati orang yang lebih tua, dan satu lagi menghormati orang yang lebih muda. Nah, menghormati orang yang lebih tua melibatkan sikap sopan, perhatian terhadap pengalaman mereka. Menghormati orang yang lebih muda. Menghormati orang yang lebih muda berarti memberikan perlindungan, bimbingan, dan dukungan. Nah, di sini aku bakal bahas contoh perilaku dan dampak yang diberikan kalau kita saling menghormati sesama. Contoh perilaku menghormati orang yang lebih tua yaitu menggunakan bahasa sopan. Jadi kalian kalau ngomong sama orang tua atau guru, jangan ngomong kayak kalian sama teman kalian. Ngomong sama orang yang lebih tua pakai bahasa-bahasa yang sopan. Yang kedua adalah mendengarkan dengan sesama. Jadi kalau misalnya guru atau orang tua kalian ngomong ya, atau ngomelin atau ngasih nasihat ke kalian dengerin gitu, jangan ngelawan. Kita dulu ngomong baru kalian bisa berpendapat gitu. Yang ketiga, memberikan dan menawarkan bantuan. Ini contoh kecilnya aja ya. Misalnya kalian lihat nenek-nenek gitu atau kakek-kakek, kalau misal mereka bawa barang-barang berat, kalian bisa nawarin bantuan. Terus kalau misalnya kalian lagi di bis gitu, ada orang yang lebih tua yang kesusahan gitu, kalian bisa nawarin bangku buat mereka biar mereka bisa duduk. Contoh perilaku mengayomi orang yang muda yaitu memberi bimbingan. Mereka sebagai orang tua dan guru harusnya bisa memberikan bimbingan ke kalian. Yang kedua, menjadi teladan. Terus yang ketiga yaitu mendengarkan dengan empati. Jadi kalian kalau misalnya mau ngeluh atau cerita, sebenarnya nggak apa-apa gitu ke orang tua atau guru kalian. Cuma mereka harusnya mendengarkan kalian dulu, jangan langsung di judge gitu. Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi aku akan membahas materi cegah bullying. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara fisik, verbal, sosial atau online, atau kalian bisa sebut dengan cyberbullying yang dilakukan secara berulang kali. Nah, bullying ini ada beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama ada secara fisik, verbal, sosial, atau siber. Yang penyebab terjadinya bullying. Yang pertama itu masalah pribadi, kedua kurangnya empati, dan yang terakhir itu pengaruh lingkungan. Nah, di sini ada beberapa contoh sikap bullying. Yang pertama itu menanggap teman secara tiba-tiba. Kayak misalkan nih, kalian ngeliat muka teman kalian nih, nyebelin banget kayak pengen muncul tuh nggak boleh ya guys. Terus yang kedua, memanggil atau memberi nama teman dengan panggilan aneh atau dengan panggilan nama orang tua kayak misalkan, "Woi Budi," nggak boleh ya teman-teman. Terus yang ketiga itu mengolok-olok teman. Mengolok-olok teman itu sama aja kayak kalian tuh mengejek teman. Terus mempermalukan seseorang di depan banyak orang. Dan yang terakhir membuat komentar seksual atau mengejek yang tidak pantas. Cara mencegah bullying. Yang pertama, tanamkan pola pikir kalian yang baik. Yang kedua, membangun lingkungan yang aman. Dan yang ketiga, meningkatkan pemahaman tentang perundungan. Yang keempat, tumbuhkan rasa percaya diri. Dan yang terakhir, dan terpancing untuk melawan. Jika bullying membutuhkan peran aktif dari sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial. Dengan kerjasama dan kesadaran semua pihak, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Halo, next. Saya dari kelas 8G. Saya ingin nanya Kak, kenapa sih Kak pembuli bisa punya rasa ingin membuli orang? Itu faktor lingkungan. Kayak misalkan dia mungkin mempunyai rasa trauma dari keluarganya, sering di kekerasan, terus atau mungkin dia sebelumnya udah pernah dibully sama seseorang, jadi kayak dia memiliki rasa dendam dan dia mau meluapkan dendamnya dengan cara membuli orang. Kami mahasiswa GSI ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang mau berpartisipasi dalam acara ini, Proyek Pancasila ini. Selanjutnya video mengucapkan jargon masih diminta untuk berpartisipasinya bisa? Bisa. Sekalian tulang dulu. SMP Negeri 28 Jakarta.